Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mengawali segala aktivitas kita. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis dari Injil Matius pasal 25 ayat 40b. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Nats hari ini adalah sepenggal dari pengajaran Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Dikatakan bahwa pada akhir zaman, anak manusia itu akan datang. Raja yang benar dan adil itu akan menghakimi setiap orang berdasarkan perbuatannya. Sang gembala akan memisahkan kambing dan juga domba dalam Matius pasal 25. Atau rumput dan ilalang. Di dalam penghakiman, setiap orang akan dihakimi berdasarkan apa yang telah diperbuat selama ia masih hidup. Sehingga Yesus mengingatkan mereka untuk selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik. Dan salah satu perbuatan baik yang ditekankan oleh Tuhan Yesus adalah sebagaimana yang kita dengarkan dalam firman hari ini. Untuk membuat segala sesuatu yang terbaik untuk orang-orang kecil, orang-orang yang tersisihkan, orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang telah dianggap tidak penting dan bahkan tidak layak oleh orang-orang kebanyakan di dunia ini. Justru Yesus berkata, orang-orang yang demikianlah yang harus mendapatkan perhatian khusus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu kita tidak pernah tahu kapankah Tuhan akan memanggil kita. Kapankah yang kita miliki ini akan segera Tuhan ambil. Baik kekayaan, kecantikan, kekuatan, atau segala yang kita miliki, semua memiliki batas waktu. Itu sebabnya Nas hari ini mengingatkan kita agar kita selalu berbuat baik. Agar kita gemar untuk melakukan kebaikan kepada siapapun. Marilah kita melakukan hal-hal yang seturut dan berkenan kepada Tuhan sesuai dengan ajaran firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita dan mendorong kita untuk meningkatkan rasa sosial kita, kepedulian kita, membantu orang-orang miskin, membantu anak-anak yatim piatu, memberi perhatian kepada kaum difabel, orang-orang sakit, gelandangan yang tidak memiliki rumah, atau orang-orang yang terdampak bencana. Akhir-akhir ini negara kita mengalami duka yang terbesar karena COVID, dan juga itu mendunia, tapi juga bencana alam di dalam negara kita. Apakah kita memberi perhatian, mendoakan mereka? Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi, nah sehari ini adalah sebuah teguran keras. Bahwa ketika kita memiliki kekuatan, ketika kita memiliki materi yang cukup, ketika kita memiliki tenaga yang dapat dibaktikan, marilah kita berikan kepada orang-orang yang paling hina, orang yang tidak pernah dianggap. Apa yang kita berikan untuk mereka akan menjadi sukacita dan bahkan menjadi berkat di tengah kehidupan kita. Kita tidak bisa hanya mendengarkan firman Tuhan lalu diam tanpa melakukan apapun. Firman yang sesungguhnya hidup adalah ketika kita melakukannya. Firman yang sesungguhnya nyata adalah ketika kita berjalan, berangkat untuk mengaktualisasikannya. Maka firman hari ini biarlah mendorong hati kita. Mari kita semakin meningkatkan kepedulian kita, baik di tengah gereja atau bahkan di tengah masyarakat. Biarlah kita semakin menunjukkan kasih yang telah kita terima daripada Tuhan. Bahkan bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari yang memiliki berkat melimpah daripada Tuhan, sesungguhnya itu adalah titipan Tuhan yang harus kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita.
Tuhan mempercayakan itu kepada kita, maka mari kita berangkat untuk menolong orang-orang yang berkesusahan. Bila ada yang memerlukan bantuan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, maka berilah bantuan yang dapat kita lakukan. Jadilah orang yang saling mengasihi, saling menopang, saling menolong, dan bahkan saling mendoakan. Jadilah karakter itu di dalam hidup kita. Kiranya firman ini mendorong kita untuk semakin membuat hidup kita menjadi lebih baik. Berangkatlah Bapak Ibu untuk melakukan kebaikan di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terpujilah namamu. Karena kasih setiamu yang nyata dalam kehidupan kami. Bahwa pada hari ini firman-Mu telah diperdengarkan, mengingatkan kami untuk melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang-orang yang hina di dunia ini. Tuhan memberi kami berkat begitu banyak. Biarlah berkat itu kami berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Biarlah kaki kami tergerak, hati kami tergerak untuk melakukannya. Bapa dalam kerajaan surga, biarlah kami tidak hanya mementingkan diri kami sendiri, tetapi kami sungguh memperdulikan orang-orang yang berteriak kesusahan. Itulah menjadi wujud kami mengasihi Engkau dan wujud iman kami kepadamu. Pada hari ini ya Tuhan, kami berserah kepadamu untuk segala pekerjaan dan aktivitas yang akan kami lakukan. Kiranya Engkau menyertai kami. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat, Tuhan memberkati.